Baik, dalam debat publik pertama, calon bupati dan calon wakil bupati Bangkalan, pemilihan tahun 2024. Saat ini kita memasuki sesi yang sangat penting, yaitu penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bangkalan, di mana waktu yang dialokasikan untuk pemaparan visi misi adalah 2 menit 30 detik. Baik, kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit 30 detik. Waktu akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara Kabupaten Bangkalan, kita secara wilayah memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan secara geografis. Kita memiliki kedekatan dengan ibu kota provinsi terbesar kedua di Indonesia. Ini juga menjadi salah satu instrumen penting bagaimana ke depan Bangkalan. Terus kemudian potensi yang lain. Bangkalan memiliki laut yang luar biasa dan ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir laut dan juga secara sosial budaya. Kita memiliki banyak budaya dan agama yang kemudian ini juga tentu menjadi salah satu hal yang luar biasa untuk kita menjadikan sebagai instrumen pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu dalam hal ini kami ingin menyampaikan visi misi kami Paslon 01, yaitu Bangkalan berbenah mewujudkan masyarakat yang religius, berdaya saing, adil dan sejahtera. Sedangkan misi yang kita ingin tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berakhlakul karimah dan memiliki daya saing, mewujudkan pelayanan publik, pelayanan kesehatan yang prima dan lebih baik, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas dan transparan. Yang terakhir, memaksimalkan potensi daerah untuk menunjang ekonomi lokal dan mewujudkan daerah yang ramah investasi. Itu merupakan salah satu hal yang kami tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan. Mungkin Pak Wabub bisa menambahkan. Visi misi yang kita tawarkan mempertimbangkan masukan, arahan dari para tokoh ulama, para tokoh masyarakat dan juga masukan dari beberapa masyarakat. Ini juga kita selaraskan dengan RPJMD yang ada di Kabupaten Bangkalan. Visi misi ini juga mencerminkan dari kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan dari sisi 3 aspek. Baik, Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Dan selanjutnya bersiap untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya paslon nomor urut 2 menyampaikan visi dan misi dengan waktu sama 2 menit 30 detik. Waktu akan berjalan saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, ingin saya gambarkan sebuah ilustrasi bahwa kondisi Kabupaten Bangkalan dengan kota Surabaya ibarat kehidupan kota Arizona di Amerika Serikat dan kota Sonora di Meksiko. Perbandingan yang sangat jomplang di mana Arizona pemerintahnya sangat bersih, kehidupannya sejahtera, pemerintahnya tidak korup dan masyarakatnya maju dan makmur. Sedangkan di Meksiko, Arizona itu pemerintahnya korup, tempatnya kumuh, narkotika, kekerasan, perdagangan manusia, dan merupakan kota miskin yang tertinggal. Kota ini dibatasi hanya oleh satu perbatasan. Ekstrim saya perbandingkan dengan Bangkalan dan Surabaya karena kita hanya dipisah oleh sebuah selat yang nama Selat Madura. Berangkat dari fakta yang kita miliki itu, kami memiliki misi, sebuah visi, maksud kami, mewujudkan Bangkalan yang maju, bersih, mandiri dan kolaboratif
untuk kemakmuran bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sedangkan beberapa misi yang kami emban, pertama, merawat religiositas publik dan kesalehan sosial sebagai sumber inspirasi pemerintahan dan pembangunan. Dua, keseimbangan pembangunan antar sektor dan di wilayah untuk kemakmuran Bangkalan. Tiga, menampilkan kepemimpinan lokal mulai dari tingkat desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Empat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang terbuka dan berkelanjutan di Kota Bangkalan. Lima, menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan peduli terhadap kebutuhan warga rentan. 6. Mendorong pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan lebih memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan disabilitas. 7. Memperkuat demokrasi lokal dengan cara pelibatan aktor-aktor masyarakat melalui mekanisme kolaborasi dan deliberasi. Dan terakhir, 8. Mengelola sumber daya alam secara adil, transparan, dan merata demi kemakmuran masyarakat dan kemajuan Bangkalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2.